Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pada tema Cita-citaku menjadi anak soleh. Subtema indahnya saling menghargai. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak penjelasan tentang indahnya saling menghargai. Saling menghargai adalah suatu sikap terpuji di mana seseorang dapat menghargai orang lain. Keuntungan sikap saling menghargai adalah dapat lebih mengenal seseorang lebih dalam, dan orang lain pun dapat menghargai kita dengan kemampuan yang kita miliki, serta dapat menjaga tali silaturahim. Anak-anakku yang berbahagia, bentuk sikap saling menghargai terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Anakku semuanya, perhatikan narasi berikut ini. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa qunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harusnya kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Selanjutnya, menghargai keyakinan orang lain. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, mari perhatikan narasi atau cerita berikut ini. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen.
Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu, tepatnya waktu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Dari cerita di atas anak-anak, perilaku Ahmad mencerminkan bahwa Ahmad menghargai keyakinan orang lain. Hal ini merupakan sikap yang terpuji dan mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya anak-anakku semuanya, yakni menghargai pendapat orang lain. Setiap orang tentu memiliki pendapat masing-masing. Jika pendapat tersebut sama-sama dipaksakan, maka akan terjadi pertentangan dan permusuhan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita harus selalu menghargai pendapat orang lain. Dengan membiasakan sikap saling menghargai, maka kerukunan dan persatuan akan tetap terjaga. Anak-anakku yang berbahagia, berikut ini cara menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Ketika orang lain menyatakan pendapatnya, kita harus mendengarkannya dengan baik, meskipun kita tidak suka atau tidak setuju. Kita tidak boleh mengabaikan pendapatnya. Misalnya saat dia berbicara, kita mengobrol sendiri, pura-pura mengantuk atau bersikap yang tidak menyenangkan. Itu semua perilaku yang harus kita hindari. Yang kedua adalah tidak menyalahkan pendapat orang lain. Meskipun kita tidak setuju dengan pendapat teman, kita tidak boleh menyalahkan, kita tidak boleh menilai pendapat dari pandangan kita sendiri. Kita harus mendengarkan alasan-alasan dari pendapatnya. Cobalah tuh memahami jalan pikirannya. Jika kita tidak setuju, kita harus menyampaikannya dengan baik tanpa terkesan menyalahkan. Berikutnya, cara menghargai pendapat orang lain yang nomor 3. Yaitu menyangga pendapat dengan santun. Ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain harus disampaikan dengan cara yang santun. Perkataan yang santun adalah wujud menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat kita berbeda, orang tidak merasa disalahkan. Semua orang harus terbuka dengan pendapat orang lain. Hindarilah menggunakan kata-kata yang kasar, tidak sopan, mengejek, menghina, dan lain-lain. Semua perkataan tersebut hanya akan membuat diskusi menjadi gaduh, bahkan bisa berakibat pertengkaran. Musyawarah adalah cara untuk mengambil keputusan bersama dengan cara yang damai. Berikutnya anak-anakku semuanya yang berbahagia, cara menghargai pendapat orang lain yang nomor 4 adalah mendukung pendapat yang benar.
Semua pendapat teman harus didengarkan dan diterima. Namun, pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah yang paling benar. Setelah semua teman berpendapat, pendapat itu harus diseleksi. Setiap orang memilih pendapat yang paling bermanfaat dan tidak melanggar aturan. Pendapat yang benar harus didukung meskipun ada orang yang tidak menyukainya. Pendapat yang bertentangan dengan aturan atau tata tertib tidak boleh dipilih. Berikutnya cara menghargai pendapat orang lain yang kelima, yaitu melaksanakan hasil keputusan bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, semua orang harus melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil musyawarah, meskipun pendapat kita tidak dipilih. Keputusan musyawarah harus dijalankan. Ini bagian dari menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan bersungguh-sungguh menerima keputusan bersama. Demikianlah beberapa cara menghargai pendapat orang lain. Biasakanlah menghargai pendapat teman agar dia juga menghargai pendapat kita. Jika semua orang saling menghargai, musyawarah akan berlangsung damai dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semuanya. Demikian dari apa yang kami jelaskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.